Halo, ini adalah counter pembelian baju dan buku-buku. Jadi petugas dia ada sebelah sini. Jadi kalau kamu mau beli baju, kamu boleh datang di sini bawah. Jangan buku-buku sekali lah. Harga baju Rp40. Rp40. Oke, ini depan pentas di stage. Kita akan bermula lebih kurang sebelum jam 8. Masih kosong lagi lah sini. Masih kosong lagi. Bukan kosong, ada orang tapi belum ramai lagi. Oke, ini tempat untuk membeli baju. Banyak orang membeli baju di sini. Jadi pilih-pilih Rp40 saja. Oke. Di bawah ada juga menjual pisang. Berapa harga pisang? Ada harga dia. Oh, ada botolnya sudah. Ya, ada botolnya. Oh, Rp3, Rp4. Jadi siapa Lawson datang sini ya. Ada juga Maggi. Maggi berapa tadi itu? Maggi Rp3. Rp3. Ya, itu namanya Maggi. Udah Maggi Rp3 ah. Oke. Goreng pisang pun ada sini. Sini bawah. Oke. Itu laku dia punya goreng pisang. Oke, beginilah suasana di Sacred Heart. Jam 6.40. Yang lain baru keluar dari sembahyang lahan salib. Jadi pendaftaran ada di atas. Sinilah dia punya kantor pendaftaran. Oke. Ini bagian counter pertanyaan. Ini gambar dulu. Kemudian ini counter pembayaran. Ini counter pembayaran. Ini. Ini counter Saint Teresa Kota Marudo, Saint Peter, Saint Edmund, dan dari Ranau. Ini Saint Pius Bunda Tuhan, Koran, Mekiulo, dan Talipo. Oke, ini gambar Pukyo. So, duo. Alright. Oh, ini yang mana yang paling bermeriah nih? Ini dari mana? Sacred Heart, Inanam. Ini Sacred Heart, Inanam. Lokal keke. Tindas kan punya. Tidak tahu kan pakai. Oh, Nah, gumu po tanano. ini pa anak karika. Gumu po. Oke. Nano na. Saint Michael, Terawi, dan Touchdown. Ini dia punya orang kuat. Dokter. Hello, Mr. Jude. Mau gambar dulu. Ya, dipersilakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, jangan susah. Video pun ada ini. Nah, cari nama kamu ah. Kita tolong sulu lagi. Tapi belum kontes. Iya, lepas kita. Karena baik Harap pergi nah, ini. Galah ingat dia. Saya dengaranku. Bang, dia ngaran suai saya bayar. Indonesia dengan Lojingki. Nah, ini dari Thomas Kemudian, Kopar, dan Dembahau. Jadi kita gambar dulu di orang. Ini gambar dulu ah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, ini dari Saint Mary, Sendakan, Beluran. Ini jauh-jauh nih. Oke, ini dia punya tugas di sini. Jadi ini pintu masuk pergi dewan di bawah. Oke. Ini pintu masuk dewan pergi bawah. Kita ambil suasana dari atas. Tuh. Ini pandangan dari atas. Oke guys, kita sambung lagi. Oke, hari pertama. Selamat datang ke seminar Allah Menebus Dunia Kita, seminar 1 Pemberontakan Besar, 23 hingga 25 Februari oleh Reverend Deacon Profesor Dr. Sherman Kwek. Oke. So ini akan berlaku pada hari ini dan hingga hari Jumat.
Jadi ramai lagi yang belum sampai. Tapi kita akan mulai lebih kurang jam 8 lah. Ini adalah antara peserta yang hadir pada hari ini. Jadi tahniah karena datang dan paling depan kali. Semangat. Ya. Amin. Amin. Ini sama peserta dia. Nampaknya di tengah-tengah ini dia ada sejuk sedikit, sebab besar kipas. Jadi bagus ini nih, tidak sejuk, tidak panas. Ya, sejuk. Ya. Jadi antara ini dia punya peserta kita pada hari ini. Gambar dulu. 1, 2, 3. Thank you. Puja romansa di atas sedang menunggu. Sudah di atas. Nampaknya ramai yang semakin datang mengunjungi untuk pembelian baju-baju dan buku-buku. Nah, tinggal tuh lagi stok dia. Tidak sudah ini. Itu lagi tinggal. Nasi lemak habis sudah tadi ada jual, habis sudah bread laku. Oh, ada. Nah, ada. Nah, Nilai tinggal habis. nah cepat kamu. Nampaknya Maggi semakin laku. Habis sudah nasi lemak sudah jual tadi. Laku nih Maggi sekarang. Laku. Ngomong 3 ringgit, tapi banyak stok lagi nih. Apa kabar? Ya, saya harap saudara-saudara sekalian sangat-sangat teruja untuk hadir pada hari ini, yaitu hadir pada seminar Allah Menebus Dunia, yaitu pemberontakan besar. Oke kah semua? Oke? Wah, tapi saya tengok di sini masih ramai lagi kursi-kursi kosong. Nampaknya mungkin masih lagi ada di antara saudara-saudara yang masih dalam perjalanan, ya. Oke, so saya difahamkan bahwa kita ada seramai lebih 700 peserta yang telah mendaftar dalam seminar kita pada hari ini. Tepukan dulu kepada diri Anda sendiri. Jadi hari ini kita akan memulakan hari pertama untuk seminar kita. Kita akan berseminar dalam masa 3 hari. Hari ini, besok dan juga lusa. Jadi, bolehkah saya dengar dari mana
peserta kita yang berasal dari Saint Teresa, Kota Marudu. Tiada? Mana Kota Marudu? Saint Teresa, Kota Marudu. Suruh berdiri, mana berdiri? Boleh berdiri kan? Saint Teresa, Kota Marudu. Kamu masih lagi di Kota Marudu? Belum sampai lagi? Oh, di sana ujung. Okey. Bagaimana dengan Saint Peter Kuda? Nah, Saint Peter Kuda itu dia. Daripada Saint Edmund Kota Baru. Okey, kita dulu. Saint Peter Clever Run Now. Mana Run Now? Oh, ada di ujung sana. Bagaimana dengan Saint Pius Bundetan? Okey, ada seorang kemana ada orang. Saint John the Apostle. Tuan Saint John. Okey, ramai. Kita teruskan ke Saint Joseph, husband of Mary Kiulu. Ada di ujung sana. Kiulu ada di ujung sana. Bagaimana dengan Holy Family Terlimpuk? Woi, tak patut saya di depan-depan. Okey, Good Shepherd Manggatal. Oh, di atas pula. Okey, itu daripada Manggatal. Bagaimana dengan Saint Catherine of Siena Inanna? Okey, semuanya masih bertenaga lagi. Sacred Heart Cathedral Kota Kinabalu. Ya, tuan rumah di sini ya. Stella Maris Tanjung Aru. Ya Pak, hari pertama ini masih lagi belum begitu Pak. Kita tunggu hari kedua. Saint Michael Penampang, ini adalah antara peserta yang ramai. Saint Michael Penampang, oke, terima kasih. Holy Nativity Terawi. Oke, so kita akan memperkenalkan juga koordinator setiap paroki ya. So bolehkah keluar setiap paroki punya koordinator? Boleh? Mana? Boleh berdiri? Dan termasuklah juga semua ahli-ahli komisi ketika Dioceses Agung Kota Kinabalu. Adakah kita perlu pergi hadapan koordinator? Koordinator setiap paroki, koordinator ketika setiap paroki dan juga ahli-ahli komisi ketika Dioceses Agung Kota Kinabalu. Dipersilakan. Mana sudah? Si Group. FSIC. Boleh. Kita berada di sini lebih kurang 700
dijemput Sister Daria Ajak, Ketua Komisi Katekal bagi Archdiocese Agung Kota Kinabalu untuk memberikan ucapan pembuka. Tuhan bersamamu. Dan bersama. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Matius. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah Injil Tuhan. Penting dalam hidup Kristiani kita. Sekarang kita sedang melalui musim Prapaskah kan? Dan kita sedang mempersediakan hati kita, mempersiapkan hati kita untuk merayakan perayaan Paskah yang akan datang. Jadi waktu musim Prapaskah ini, gereja memanggil kita supaya pulang kepada kerohanian yang lebih dalam, kerohanian yang mungkin lebih strict sedikit berbanding dengan kerohanian kita pada waktu-waktu biasa. Ya, jadi mungkin dalam kita punya perjalanan Kristiani sepanjang tahun yang lepas ini, ada sesuatu yang mungkin kita sudah abaikan dalam kita punya amalan. Gereja memanggil kita supaya pulang kepada amalan-amalan ini. Ya, amalan-amalan yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Tetapi hari ini dalam bacaan Injil, Yesus mengingatkan kita tentang sesuatu yang sangat penting. Dalam mengamalkan semua amalan-amalan keagamaan kita, jangan seperti orang Farisi. Apakah yang salah tentang orang Farisi ini?
Apa yang salah tentang mereka ialah dalam mengikut amalan-amalan keagamaan mereka, mereka memikirkan bahawa mereka lebih layak masuk ke dalam syurga berbanding dengan orang lain. Sebab amalan mereka yang diamalkan oleh mereka lebih strict, maka mereka lebih benar. Mereka jadi VIP di syurga. Itu tanggapan mereka. Sehingga mereka menghina orang lain, memandang rendah terhadap orang lain. Ya. Sedangkan pada waktu mereka, zaman orang Farisi, kebanyakan orang Yahudi, mereka ini adalah orang yang miskin. Mereka ni para petani. Jadi banyak amalan keagamaan yang mereka tidak dapat amalkan sebab mereka terpaksa pergi bercucuk tanam di kebun mereka. Jadi mereka tiada masa mau amalkan semua amalan-amalan tersebut sebab mereka terpaksa bekerja kuat. Sedangkan orang Farisi ni mereka ada banyak duit, jadi mereka tidak perlu bekerja. Kalau mereka ada banyak masa lapang, bolehlah mereka menggunakan masa lapang itu untuk amalkan amalan-amalan keagamaan mereka. Mereka boleh berpuasa overtime. Tapi bagi mereka yang terpaksa bercucuk tanam di mereka punya kebun, bolehkah mereka berpuasa? Susah berpuasa, mereka memerlukan tenaga untuk membuat kerja. Jadi orang Farisi selalu menghina orang yang lebih miskin sebab mereka tidak dapat mengamalkan amalan keagamaan seperti yang diamalkan oleh orang Farisi. Jadi mereka mengutuk orang lain, mengatakan mereka tiada tempat di syurga. Syurga ini hanya untuk orang Farisi. Yesus mengingatkan kita bahawa dalam kita punya amalan keagamaan, kita tidak boleh memikirkan bahawa kita punya amalan ini melayakkan kita untuk mendapat tempat di syurga. Ini bukan berarti amalan keagamaan itu tidak penting. Amalan keagamaan memang penting, tetapi motivasi hati kita dalam mengamalkan semua amalan ini adalah apa? Amalan-amalan keagamaan ini adalah kita punya tindak balas, kita punya respons terhadap cinta kasih Allah terhadap kita. Kita menggunakan amalan-amalan ini untuk menunjukkan kita punya cinta kasih kembali kepada Tuhan. Bukan menggunakannya ini, amalan-amalan ini untuk mengutuk orang lain, menghakimi orang lain, menunjukkan kepada orang lain bahwa kita lebih benar berbanding dengan mereka. Itu adalah motivasi yang salah. Jadi Yesus mengatakan, kalau anda mau masuk ke syurga, anda punya kesucian, amalan punya hidup keagamaan mesti lebih benar, mesti melebihi amalan keagamaan orang Farisi. Maksud bacaan Injil hari ini, dan ini merupakan satu peringatan yang sangat bagus untuk kita sementara kita sedang melalui amalan-amalan tertentu sepanjang musim Prapaskah ini. Saudara-saudari, sila berdiri untuk doa umat. Kita berdoa kepada Yesus Tuhan yang telah bersabda kepada kita. Kita mohon agar sabdanya hidup dan berkarya dalam diri kita. Tuhan kami. Semoga para pemimpin gereja dan pembawa kabar gembira diberi keberanian dan membantu kita untuk memahami sabda Tuhan, agar kita juga dapat menyampaikannya kepada semua orang. Kami mohon. Semoga kita diinspirasi oleh sabda Tuhan dalam membawa kabar sukacita kepada mereka yang memerlukan pelayanan kita. Kami mohon. Semoga kita akan menjadi terang kepada mereka yang dalam kegelapan dan belum mengenal Tuhan. Kami mohon. Semoga kita rela dipakai oleh Tuhan sebagai pembawa kabar baik
dan menjadi saksi Injil dimanapun kita berada. Kami mohon, Bersabdalah Tuhan. semoga iman kita sentiasa diteguhkan oleh sabda Tuhan dalam pelayanan dan dalam kesulitan hidup. Kami mohon, Bersabdalah Tuhan. Marilah kita satukan semua permohonan kita dengan mengulangi doa yang diajar oleh Yesus kepada kita dengan menyanyikan doa Bapa Kami. Komisi Ketiga Dioceses Agung Kota Kinabalu untuk menyampaikan ucapan pembuka. Kita persilakan. Shalom saudara dan saudari dalam Kristus. Halo. Apa kabar? Oke. Jadi sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat datang kepada kita semua, teman seperjuangan di dalam pelayanan K3 maupun umat yang datang dalam seminar Allah menebus dunia kita. Berikan tepuk tangan karena engkau berada di sini pada petang hari ini. Jadi kami dari tim penganjur ingin mengucapkan selamat datang juga kepada yang kami kasihi teman kami, yaitu Deacon Sherman Kwek, yang memang tidak asing bagi kami, sebab memang sebelum ini pada 2009 kalau tidak silap saya, memang kami sudah sering memanggil Deacon untuk datang ke Kota Kinabalu untuk memberikan seminar pembentukan, sehinggalah pada hari ini. Jadi kami daripada tim penganjur sangat-sangat welcome Deacon dengan timnya yang terdiri daripada Sylvester. Mana saudara Sylvester?
Brother Edmund, Ellen, dan juga timnya yang ada di KK ini. Jadi di sini sebagai Ketua Komisi KTK, saya sangat berterima kasih kepada tim koordinator keuskupan yang telah bersusah payah untuk mempromosikan, untuk menjemput kawan-kawan kita seperjuangan di dalam KTK untuk datang ke seminar pada hujung minggu ini yang kita mulakan sebentar lagi, dan pada hari esok, sepanjang hari esok, dan pada hari Minggu. Jadi saya tidak akan memanjang lebarkan ucapan saya ingin mengucapkan selamat datang kepada kita semua, dan daripada Komisi KTK kita punya harapan semoga sesi-sesi yang akan kita dengar mulai pada malam ini akan memberikan satu suntikan baru, semangat baru bagi kita di dalam memulakan pelayanan kita. Sebab melalui jelajah tahun lalu kami telah melawat setiap paroki, dan inilah salah satu keperluan kita. Kita memerlukan satu pemantapan iman yang lebih solid supaya kita dapat menyelami ajaran Alkitab, tentang Alkitab itu sendiri dan juga ajaran gereja. Jadi orang yang paling tepat sekali yang kita panggil adalah Deacon Sherman sendiri, dan kita akan dengar sebentar lagi siapakah dia sebenarnya ini. Jadi kita harapkan semoga sepanjang seminar ini kita benar-benar fokus, kita ambil ini masa ini dengan penuh perhatian untuk mendengar apa yang disampaikan oleh Deacon sendiri. Jadi ini adalah peluang yang terbaik bagi kita, dan saya harapkan apa yang kita harapkan selama ini akan memenuhi apa yang kita perlukan, terutama di dalam perkembangan iman kita, supaya dalam masa yang sama kita dapat mengungsikan pengetahuan kita kepada anak didik ataupun orang-orang yang kita layani. Jadi untuk tidak membuang masa, serahkan mic ini kepada Deacon, dan terima kasih juga tim pelayanan saya di dalam puji-pujian karena sentiasa memberikan yang terbaik untuk pelayanan seperti hari ini. Boleh dengar?